Selamat berjumpa kembali di channel Arketipum 18 yang membahas mengenai bidang pendidikan, media, bahasa, dan sastra, terutamanya di bidang bahasa dan sastra Indonesia. Pada pertemuan kali ini kita membahas mengenai bahasa. Anda semua pasti tahu bahwa penting sekali menggunakan bahasa di dalam komunikasi dengan siapapun, baik kerabat, keluarga, masyarakat, atau teman-teman Anda di sekeliling Anda. Anda sudah tahu juga mungkin bahwa bahasa terbagi menjadi dua, ada bahasa lisan dan bahasa tulis. Kita kali ini akan fokus mempelajari makna bahasa itu apa. Salah satu sumber referensi yang saya gunakan ketika saya mengajar ini dari bukunya Muhammad Kanzanuddin. Ini isinya mengenai bahasa, ini terutama bahasa Indonesia untuk perguruan tinggi. Anda bisa memperolehnya di online dan offline, banyak sekali tersebar, silahkan Anda mencari. Kita mulai dari awal mengenai pembahasan bahasa. Makna bahasa itu apa? Ini kadang banyak yang tanya, bisa menggunakan, tapi ketika memaknai secara mendalam kadang lupa. Nah, ini kita ingatkan, terutama terkait dengan makna bahasa. Kita ambil dari kutipan dari buku ini. Dari kutipan Krida Laksana tahun 85 menyatakan bahwa bahasa adalah sistem bunyi bermakna yang dipergunakan untuk berkomunikasi oleh kelompok manusia. Jadi kita pahami bahwa bahasa dari kutipan Krida Laksana yaitu memiliki makna. Nah, ini loh maknanya. Makna yang dipergunakan untuk komunikasi oleh kelompok manusia. Jadi karena manusia itu berkelompok, misalkan di Jawa, kemudian Kalimantan, Sulawesi, di Indonesia banyak sekali bahasa-bahasa. Nah, ini bahasa yang bisa dipahami oleh kelompok manusia yang ada di situ. Nah, Krida Laksana menyatakannya seperti itu. Kemudian ada juga dari kelompok-kelompok itu kelompok pengguna bahasa. Jadi kadang ada bahasa yang bisa dipahami oleh, misalkan di Kabupaten Kudus, ini bahasanya bahasa lokal Kudus. Kemudian di Banjarnegara ada bahasa Banyumasan. Ini kelompok-kelompok itu menggunakan bahasa daerahnya untuk berkomunikasi. Ini karena bahasa itu berkelompok sesuai dengan pemahamannya, sesuai dengan maknanya, yang penting bisa tersampaikan dan bisa dipahami. Ini juga terjadi ketika Anda berkomunikasi dengan teman Anda, bahasanya dari awal bahasanya itu sangat baik, kemudian bisa dipahami dengan jelas, tapi lama-lama ketika Anda semakin akrab dengan teman, ini bahasanya semakin berubah. Nah, ini karena Anda menciptakan kelompok belajar, kemudian kelompok diskusi, kelompok sahabat, jadi bahasanya itu terasanya semakin bebas. Nah, kadang ada yang menyatakan kesantunan bahasanya semakin berbeda. Nah, awalnya ini baik, lama-lama akan berubah. Ini sesuai dengan tingkat kedekatan Anda dengan kelompok belajar Anda atau sahabat Anda. Ini sistem bunyi yang bermakna. Jadi ada maknanya ketika kita menyatakan sesuatu. Kemudian dari KBBI menyatakan bahwa bahasa di tahun 2001 adalah sistem bunyi yang arbitrter atau sewenang, atau bisa juga dikatakan bahwa sistem bunyi ini digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi dan mengidentifikasi diri. Artinya bahwa bahasa di masyarakat ini kan memang
digunakan untuk satu, bekerja sama, kemudian mencapai kesepakatan, kemudian memunculkan komunikasi, kemudian memunculkan ide-ide dan gagasan-gagasan terbaru agar nantinya dari penggunaan bahasa ini memunculkan solusi. Nah, ini solusi dari permasalahan yang ada. Ini merupakan salah satu makna dari bahasa. Nah, ini yang terakhir kita ambil dari Goris Kerap, ini tahun 84, menjelaskan bahwa bahasa adalah alat komunikasi anggota masyarakat berupa lambang bunyi ujaran yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Jadi ketika kita menyampaikan komunikasi menggunakan bahasa, ada lambang-lambang bunyi yang kadang bisa dipahami juga oleh teman Anda. Ini kadang lambang-lambang bunyi ini ada yang memunculkan suara dan ada yang memunculkan isyarat. Ada kode-kode di dalam bahasa. Nah, ini kode-kode seperti ini yang kadang diciptakan oleh Anda sendiri juga, namun bisa dipahami oleh orang lain. Nah, mengekspresikan bahasa melalui tuturan, melalui ekspresi tubuh, melalui pergerakan muka atau tindakan, ini juga di dalamnya terdapat emosi yang bisa menjadikan bahasa itu semakin bermakna. Kita diam saja, kemudian mata kita sedikit melotot, orang sudah bisa mengira bahwa ekspresi bahasanya itu agak marah. Nah, ini. Kemudian kita berbicara keras, orang sudah mengira bahwa ini penting untuk disimak. Nah, ini. Kemudian di dalam perkuliahan, di dalam pembelajaran, lambang-lambang bahasa selalu muncul. Wah, ini. Nah, ini juga isyarat. Nah, ada tepukan, ada bunyi, kemudian bahasa itu muncul. Nah, ini kadang ketika kita menggunakan bahasa di dalam memaknai bahasa itu, kita kadang mana suka. Nah, ini sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini ketersampaian bahasa ini sangat penting untuk dipahami oleh Anda. Ini karena pemahamannya yang menggunakan bahasa itu Anda, kemudian sasarannya ada di mana. Ini situasi dan kondisi memengaruhi pengguna bahasa. Dari beberapa ahli yang mengungkapkan bahwa bahasa itu berupa ujaran, berupa lambang, berupa makna, kita bisa menyimpulkan bahwa bahasa itu merupakan suatu alat komunikasi yang dipergunakan untuk menyampaikan ide, gagasan, pemikiran yang di dalamnya memiliki tujuan kepada orang lain. Hal-hal yang kita sampaikan inginnya dipahami oleh orang lain dan kita dapat meluapkan emosi dan pemikiran kita sehingga orang lain bisa menerima atau menanggapi apa yang kita sampaikan. Inilah. Jadi bahasa itu sangat penting untuk digunakan. Oke, terima kasih. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Salam budaya.